Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sambung rasa Bang Andi dan saudara-saudaraku semua. Selanjutnya saya doakan semoga Bang Andi beserta keluarga selalu dilindungi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bang Andi, saya Khairul. Saya mohon maaf karena merasa sudah relatif lama tidak berkomunikasi dengan Bang Andi selaku guru spiritual saya. Namun saya merasakan selalu bersilaturahmi secara batin. Hal ini dikarenakan kesibukan saya dalam perjalanan keluar daerah untuk memenuhi amanah Allah kepada hamba, yaitu melaksanakan ijab kabul anak saya di Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Dan Alhamdulillah berkat Allah semuanya berjalan lancar. Bang Andi, pada kesempatan ini saya mohon izin bertanya dan saya berharap kiranya Bang Andi bersedia dan mempunyai kesempatan menjawab dan memberikan pencerahannya. Adapun pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Pertama, saya selalu senantiasa melaksanakan zikir nafas atau DN setelah selesai sholat fardu. Dan biasanya saya lanjutkan dengan zikir secara zahir, membaca ayat kursi dan doa. Tapi setelah saya melaksanakan DN setelah sholat fardu, saya tidak lagi melaksanakan zikir secara zahir dan berdoa. Namun saya selalu berdoa ketika akan mengakhiri DN dan dilanjutkan dengan ucapan syukur Alhamdulillah. Setelah itu baru saya membuka mata. Pertanyaan saya adalah, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Kedua, Bang Andi, di sini saya cerita tentang wilayah pembuktian saya dalam mengamalkan zikir nafas, di mana dalam melaksanakan DN saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika Engkau benar-benar dekat dengan hamba, maka hamba mohon Engkau berilah tanda-tanda di tubuh zahir hamba, Ya Allah, agar keyakinan hamba bertambah dalam melaksanakan zikir nafas ini, Ya Allah. Bang Andi, kurang lebih 5 menit setelah DN, tiba-tiba urat di antara jempol kaki dan jari tengah kaki saya berdenyut kuat dan tidak mau berhenti. Namun saya cepat berpikir apa ini karena doa saya dalam DN tadi. Maka saya berdoa, Ya Allah, jika ini disebabkan permintaan hamba dalam DN tadi, hamba mohon Engkau netralisirkanlah, Ya Allah. Setelah saya berdoa, denyutan urat antara kedua kaki saya tersebut hilang. Bang Andi, doa tersebut di atas saya ulangi lagi dalam DN pada sholat maghrib esoknya. Dan ternyata kejadian yang sama terulang kembali, di mana urat antara jempol kaki dan jari tengah yang sama kembali berdenyut. Maka kembali saya berdoa, Ya Allah, mohon Engkau netralisir denyutan urat kaki saya, Ya Allah, dan denyutannya hilang. Ketiga, Bang Andi, dalam menyusun rencana perjalanan ke Muara Bungo, saya minta tolong ke adik saya agar dia bisa membantu mobilnya pada saat lamaran dan pelaksanaan ijab kabul. Jadi 2 kali perjalanan dan adik saya tersebut setuju. Dalam ber-DN saya berdoa kepada Allah, persisnya tengah DN saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, hamba mohon bantuan Engkau, Ya Allah, agar adik hamba ini dapat membantu mengantar keluarga dengan mobilnya ke Muara Bungo. Ya Allah, hamba mohon bantuan Engkau, Ya Allah. DN saya lanjutkan. Dalam DN tersebut saya merasakan atau merasa melihat mobil adik saya mundur dan mundur. Besok harinya saya berdoa yang sama dan DN ternyata kembali saya merasakan atau merasa melihat mobil adik saya kembali mundur 2 kali. Bang Andi, pada hari H sebagaimana yang telah direncanakan bersama adik saya tersebut, karena suatu hal yang penting adik saya tersebut tidak dapat mengantar keluarga kami ke Bungo. Ini maknanya apa, Bang Andi?
Keempat, Bang Andi, dalam berDN saya merasa melihat kematian pada acara pernikahan anak saya di Muara Bungo. Dan saya berdoa dalam DN tersebut, Ya Allah, lancarkanlah dan berilah kemudahan kepada anak hamba dan kami sekeluarga selama prosesi ini, Ya Allah. Bang Andi, ternyata ada tetangga sudah lama sakratul maut. Posisinya pas di depan di seberang jalan rumah calon menantu saya. Yang sakratul maut adalah penganut thariqat yang tidak lagi melaksanakan syariat. Menurut ketua adat dan kepala desa yang saya tanya. Esok harinya setelah pesta pernikahan sakratul maut itu menutup usianya. Kelima, Bang Andi, demikian beberapa pembuktian saya setelah mengamalkan DN untuk menambah keyakinan saya dalam menuju Allah dan insya Allah dapat bersua Allah. Dari rangkaian kejadian di atas, mana yang kurang pas dan tidak seharusnya silakan Bang Andi, maka saya mohon kiranya dapat memberikan pencerahan dan bimbingannya agar saya tidak salah langkah atau tersesat dalam berDN. Akhir kalam, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan. Atas pencerahan dan bimbingan Bang Andi, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Khairul doa-doanya, amin ya Allah. Jadi mengenai pengalaman zikirnya, nggak usah kita terlalu terlalu takut ini benarkah, ini salahkah, ini benarkah, ini salahkah. Kalau semua itu jawaban tuh sebenarnya sudah ada di diri kita masing-masing ya. Kalau masih sebatas normal, tidak ada yang aneh-aneh, ya nggak ada yang salah. Lalu mengenai gambaran-gambaran yang Allah beritahu ketika berzikir nafas, itu anggap saja bonus ya. Bang, saya melihat diperlihatkan Allah mobil adik saya mundur ya. Habis itu kita lihat dengan kenyataannya, ternyata benar adiknya nggak bisa bepergian ya kan. Berarti kan di situ Allah sudah memberi tanda. Habis itu kita melihat ada kematian, ternyata benar. Itu sebenarnya diberi tanda. Cuman kenapa kok kebanyakan kita setelah kejadian baru ngerti, baru paham. Ketika diperlihatkan Allah kita tuh nggak paham ya. Ada dua tuh sebabnya. Sebab yang pertama agar kita tidak mendahului Allah ya. Sengaja Allah buat kita tuh nggak paham biar kita tidak mendahului Allah ya. Tapi ada juga orang yang dikasih jelas sama Allah, sesuatu akan terjadi, sebelum kejadian dikasih jelas, dan ketika kejadian ya dia sudah tahu, sudah paham. Nah itu berarti orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Makanya kalau sudah bisa jaga rahasia, Allah akan kasih tahu. Tapi kalau bagi kita-kita yang mungkin baru dikasih sedikit saja kuasanya, ditunjukkan kuasanya, kita sudah takjub, sudah kagum, sudah heran, sudah bengong-bengong kita. Biasanya itu Allah dikasih tahu setelah kejadian baru tahu gitu. Padahal udah ada tanda-tandanya. Wah, kemarin padahal Allah sudah kasih tahu ya, saya kok nggak tangkap ya. Sekarang udah kejadian kok baru paham ya. Nah, kenapa dalam berzikir nafas itu kok bisa diperlihatkan? Itu kelebihan kesadaran ya. Itulah yang sering saya jelaskan di YouTube. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa kata ya. Itulah kesadaran jiwa.
Jadi kesadaran jiwa ini bisa melihat tembus, nggak ada lagi sekat ruang dan waktu, ya. Bagi orang-orang yang peka, bagi orang-orang yang mengolah jiwanya. Nah, banyak teman-teman yang bercerita kepada saya, "Bang, saya terkadang menjadi takut, Bang." Takut kenapa? Ya takut saya suudzon, takut saya berprasangka. Kenapa begitu? Karena saya dikasih tanda-tanda, Bang, katanya kan. Ya, seperti apa, coba cerita, saya tanya. Akhirnya dia bercerita, berzikir nafas. Nah, dalam berzikir nafas itu dia ibarat kata itu kayak keluar dari dirinya, keluar rumah dia. Ya, seolah-olah kan dia duduk di kamar tuh lagi berzikir nafas. Jadi dalam pandangan dia berdiri langsung keluar rumah, jalan-jalan dia di kampung dia itu. Dia lewati semua gang, lorong di dekat sekitar rumahnya. Nah, cuma di situ ada yang aneh, ada yang beda. Semua sepi, Bang, cuman ada satu rumah yang saya lihat ramai, Bang. Banyak kali tamu di rumah itu, katanya. Nah, apa yang kamu baca, katanya. Saya tanya, apa yang kamu baca? Saya merasa, Bang, di rumah itu kayak ada yang mau meninggal, kata dia kan. Nah, akhirnya saya bilang, nah, simpan dulu. Kita lihat berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan. Kalau seandainya benar terjadi, berarti Allah sudah memberi kamu pengetahuan sebelum terjadi. Yang penting kamu simpan dulu, nggak usah kamu penasaran. Ya, harus kita catat, kita ingat. Akhirnya apa? Nggak sampai 2 hari. Ternyata yang dia lihat dalam zikir nafas itu benar, penghuni rumah itu ada yang meninggal, tetangganya. Dan itu bukan sekali 2 kali, sering terjadi. Semakin lama semakin hafal. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kita memang nggak bisa apa-apa. Mau ngomong nggak bisa, mau membongkar rahasia nggak bisa. Ya itulah kelebihannya kenapa Allah memberitahu. Sebenarnya Allah tuh sayang sama kita. Biar apa, kita nggak kaget. Itu aja tujuannya. Misalkan kita sudah dikasih tahu oleh Allah sesuatu yang akan terjadi, tapi buruk, bukannya jelek, kita nggak akan bisa mengelak. Biar kayak mana pun jalan ceritanya, pasti akan terjadi juga. Nah, selama ini mungkin yang terjadi sama orang lain kita nggak masalah, tapi kalau terjadi sama keluarga kita, situ kan goyang juga kita. Kalau terjadi sama diri kita, kan goyang juga kita. Nah, seharusnya kita ambil sikap bahwa Allah memberitahu itu karena Allah sayang sama kita. Itu suatu anugerah Allah karena Allah sayang sama kita. Jadi kita ketika terjadi baik yang buruk maupun yang baik, ya kan, yang enak, yang nggak enak, kita nggak kaget, ya, kita nggak kaget lagi. Makanya ada di kampung-kampung kita dulu, orang-orang tua kita dulu, kenapa sampai dia paham? Aku nggak lama lagi, paling aku sebentar lagi udah pulang, katanya. Pamit-pamitan dia sama orang tuanya, sama keluarganya, ya kan? Habis itu dia persiapkan kuburannya sampai segitunya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia bisa tahu? Ya itulah hubungan dekatnya dengan Tuhan. Ya, makanya dalam berzikir nafas ini kita menjaga hubungan rohani kita sama Allah. Insya Allah bonus-bonus seperti itu akan Allah berikan. Tapi itu biasanya nggak kita minta. Ya. Kalau kita minta itu nggak dapat ya. Tapi kalau kita nggak minta, dapat. Ya, jadi dalam berzikir nafas, memang selalu kan saya bilang sensasi dalam berzikir nafas itu diabaikan. Jangan sering kita
terlalu pikirkan. Karena apa? Semakin tingkat penasaran kita tinggi, di situ bisikan setan masuk. Akhirnya dia belokkan, dibelokkan sehingga kita menjadi prasangka yang enggak, dibiaskan sama setan. Itu yang bahaya kalau kita penasarannya tinggi. Tapi bagi orang-orang yang cuek, nah itu enak, nggak kena dia bisikan setan. Ya. Coba itu diperhatikan dalam berzikir nafas. Terkadang bisa sekali Allah memperlihatkan, sekali aja selintas. Habis itu bisa juga berkali-kali. Ya. Kalau yang sudah berkali-kali itu biasanya sudah dalam waktu dekat itu ya kan? Akan terjadi, biasanya begitu. Ya sedikitlah saya bercerita awal-awal saya belajar dulu. Pertama saya zikir nafas itu sendiri. Tiba-tiba dalam situ saya seperti masuk ke sebuah masjid, tapi masjidnya kok kosong gitu kan. Duduk saya di masjid itu berzikir nafas saya di situ. Nah tiba-tiba di belakang saya itu duduk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Di belakang saya ikut duduk juga, seolah-olah seperti berzikir nafas juga. Begitu saya menoleh, saya lihat ke belakang, pakaiannya serba putih semua. Ngapain dia ini? Oh mungkin berzikir juga, saya pikirkan. Nah, besok saya DN lagi. Nah, awalnya hanya berapa orang. Akhirnya besok duduk lagi tuh. Jadi bersab-sab di belakang saya itu ramai pada duduk. Besoknya lagi gitu lagi, DN lagi, kok makin ramai lagi, bertambah terus. Ya. Saya abaikan saja. Awalnya saya anggap itu jin. Ya. Saya anggap ini mungkin jin muslim ini. Biarlah kalau mereka betul-betul mau berzikir kepada Allah, yang penting nggak ganggu saya tetap arahkan kesadaran kepada Allah. Saya nggak tergoda saya sama mereka kan. Lurus saja kita, udah abaikan semua. Nah sekian tahun itu baru Allah buka. Apa maknanya? Ya ternyata itulah yang bersab-sab itu orang-orang yang mengikuti zikir nafas saya. Ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan di YouTube bisa dikatakan ya ribuan orang udah mengikuti zikir nafas ini. Belajar dari YouTube, mengamalkan zikir nafas dari YouTube. Nah, saya menganggap yang saya lihat tadi itu di zikir nafas itu itulah. Tapi kan nggak sebentar, itu lama. Sekian tahun baru terbukti. Buat YouTube akhirnya banyak yang nonton, banyak yang ikut mengamalkan, banyak yang ikut belajar ya kan. Jadi maknanya adalah pengikut kan. Nah itu sebenarnya dalam berzikir nafas tuh Allah kasih lihat banyak terjadi dalam kehidupan. Nah jadi bagi teman-teman kalau nggak paham abaikan aja, jangan penasaran. Tapi kita kuncinya begini, aku ingat, aku diperlihatkan Allah ini, diperlihatkan Allah itu. Nah nanti dalam kehidupan buktikan, ya kan? Sama seperti sahabat saya, bang saya lihat, begitu saya di zikir nafas saya lihat di gang sebelah bang, dekat rumah saya bang, ramai orang bang. Ya kamu kunci aja, lihat nanti berapa hari, saya bilang. Ternyata benar, ada yang meninggal, ya kan? Nanti dikasih lihat lagi sama Allah. Nanti dia kunci lagi. Pokoknya dia nggak akan lupa, dia tetap simpan itu. Tapi dia nggak cari-cari maknanya. Akhirnya terjadi. Ya. Banyaklah kalau yang kita lihat dan dibandingkan kehidupan terjadi itu banyak. Itu anugerah, tapi bisa juga menjadi musibah. Wilayah ini bisa anugerah, bisa jadi musibah. Musibahnya apa bang? Sok-sok jadi peramal pula kita nanti, bahaya itu. Ya, bagus kalau kita sudah paham ya sudah, itu sebagai pengetahuan untuk diri kita saja. Kalau
ada dikasih pengetahuan untuk orang lain tuh yang di luar diri kita, ya pandai-pandai jaga rahasia Allah ya. Harus bijak kita menjaga, jangan sembarang kita cerita sana cerita sini ya kan. Belum terjadi kita memberi ketakutan kepada orang, jangan. Kalau udah terjadi cerita nggak masalah, udah terjadi kok ya kan. Tapi kalau sebelum terjadi kita cerita begini begitu, ya kesannya meramal kita kan, dan itu nggak boleh ya. Jadi macam Pak Khairul ya, dilatih terus DNA. Kalau diperlihatkan Allah ini, diperlihatkan Allah itu, abaikan, tapi kita kunci, kita lihat dengan kehidupan ya. Kalau sama terjadi dan di situ ada makna, ya berarti Allah memberi anugerah kepada kita, bonus lah itu dari Allah. Banyak-banyaklah kita bersyukur ya. Itu juga menjadi renungan juga lah untuk yang lain, kawan-kawan yang lain mungkin juga punya pengalaman yang sama, dapat bonus yang sama ya. Kita simpan aja, mungkin dikasih tahu Allah sekarang ya, tapi nggak kejadian besok, entah minggu depan, entah sebulan ke depan, entah setahun ke depan ya kan. Nah, bisa jadi itu terjadi dan kita udah nggak kaget lagi. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.